Pada tahun 1985 di Greenville, Texas, Amerika, terlihat seorang bocah bernama Bar Miller tinggal bersama kedua orang tuanya. Bar adalah anak yang baik, periang dan suka menolong orang lain. Dia juga hobi mendengarkan lagu dan mengoleksi album para penyanyi yang kala itu masih berbentuk kaset pita. Bar selalu menyisihkan uang untuk membeli kaset-kaset itu, dari upahnya membersihkan halaman tetangganya. Dia adalah anak yang kreatif, dan sering berhayal menjadi astronot dan tentara tempur dengan membuat mainan dari barang-barang bekas. Namun semua kesukaan Bar itu, tampaknya tidak disukai oleh sang ayah, sehingga pada sore hari yang malang, Bar malah menyaksikan ayahnya membakar seluruh mainannya itu. Di rumah itu, Bar juga melihat piala football milik ayahnya telah hancur, yang menandakan bahwa sebelumnya ayahnya telah marah sampai membanting beberapa perabotan rumah. Ayah Bar memiliki watak dan sifat yang sangat keras, untuk mendidik anaknya supaya Bar kelak tumbuh menjadi anak yang tangguh. Namun sayangnya, ternyata ayah Bar juga memiliki masalah dalam mengontrol emosinya, sehingga dia sering menumpahkan semua kekesalannya kepada Bar dan istrinya. Menyadari sifat ayahnya seperti itu, Bar pun hanya bisa menerima bahwa ayahnya adalah satu orang yang temperamental. Bahkan hampir di setiap malam Bar diselimuti rasa takut, ketika dia selalu mendengar ayahnya bertengkar dan berteriak memarahi ibunya. Tapi ketika ayahnya pergi ke kamar untuk menengoknya, Bar selalu pura-pura tidur agar tidak diketahui ayahnya. Padahal Bar diam-diam menyimpan kesedihan dan ketakutannya hanya dengan mendengarkan lagu-lagu favorit dari koleksi kasetnya. Keesokan pagi yang cerah, Bar tiba-tiba dibangunkan oleh ibunya untuk mengajak Bar pergi ke sebuah perkemahan yang diadakan oleh pengurus gereja. Hal itu dilakukan ibu Bar agar berharap anaknya bisa berkenalan dengan teman-teman baru dan memiliki kenangan indah yang tidak mungkin dilupakan oleh Bar. Bar pun menuruti keinginan ibunya pergi ke perkemahan, dan di sana dia kemudian bertemu dengan gadis seumurannya bernama Shannon, yang menyapa Bar terlebih dulu. Sejak itu, mereka akhirnya berkenalan dan menjadi teman dekat di perkemahan itu. Kemudian di perkemahan itu, setiap anak lalu diberikan sebuah buku kosong, namun Shannon ternyata memanfaatkannya sebagai diari untuk mencurahkan semua isi hatinya, dan hal itu ternyata juga telah menjadi kebiasaan yang dilakukan Shannon selama ini. Bar kemudian ingin meminjam buku milik Shannon, namun Shannon melarangnya, karena itu adalah privasinya. Sampai akhirnya buku Shannon itu terjatuh, dan tanpa sengaja Bar pun melihat di dalam buku itu tertulis jelas, bahwa ternyata Shannon menyukai Bar. Gadis kecil itu pun tampak malu kemudian bergegas pergi meninggalkan Bar. Lalu pada malam harinya, ketika Bar sedang menggambar di buku jurnalnya, tiba-tiba teman sekamarnya mengajaknya keluar untuk menyelinap. Setelah berada di luar, Bar malah bertemu dengan Shannon. Dan karena teman Bar itu pergi, maka akhirnya Bar dan Shannon pun duduk berdua di jembatan. Di tempat itu, Shannon sempat membahas isi bukunya yang tak sengaja dilihat Bar tadi. Namun Bar justru tidak menghiraukan apa yang dikatakan Shannon, dia malah meminta Shannon agar tetap bersamanya, sebab dia sangat takut sendirian. Keesokan harinya acara perkemahan itu pun berakhir, dan setiap anak dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun sebelum pulang, Shannon memberikan sebuah kaset dari penyanyi kesukaannya untuk Bar. Bar pun menerima kaset pemberian Shannon dengan senang hati, kemudian memutar lagunya selama perjalanan pulang. Beberapa waktu kemudian Bar pun sampai di rumah, dan dia melihat sebuah truk parkir di halaman. Bar pun langsung berlari ke dalam, dan melihat ternyata banyak orang sedang mengangkut barang-barang di rumahnya. Bar yang merasa kebingungan pun langsung menanyakan keberadaan ibunya kepada sang ayah. Namun ayahnya hanya menjawab dengan singkat jika ibunya telah pergi. Jawaban singkat ayahnya itu tampaknya membuat Bar menjadi marah, sehingga dia lalu berpikir jika ayahnya lah yang menyebabkan ibunya pergi. Mendengar Bar memarahinya, sang ayah pun memarahi balik Bar, bahkan hampir memukul Bar juga. Beruntungnya, ayah Bar bisa mengendalikan emosinya, dan membatalkan niatnya memukul Bar dengan meninggalkan Bar masuk ke kamarnya. Setelah kejadian pertengkaran itu, Bar pun menangis lalu berlari keluar ingin menghentikan truk yang mengangkut barang-barang di rumahnya itu, sembari meratapi kepergian ibunya. 6 tahun kemudian, Bar mulai besar dan sudah masuk sekolah SMA. Dikala sampai saat itu, Bar pun masih tinggal dan tumbuh bersama ayahnya. Oleh karena itu, Bar pun juga akhirnya ikut serta dalam klub football, olahraga yang disukai oleh ayahnya, meskipun itu bertentangan dengan hobinya. Sang ayah juga saat itu sudah mengetahui jika Bar pacaran dengan Shannon. Selama ini Bar menjalani hari-harinya dengan berat,
di mana setiap pagi dia berangkat sekolah. Dia membuatkan sarapan dan sebisa mungkin menghindari ayahnya yang selalu emosional. Bahkan pada malam harinya, dia mengatakan kepada ayahnya, jika football bisa menjadi olahraga yang dapat membuatnya terhubung dengan ayahnya. Namun, sayang pada suatu hari Bar terjatuh ketika dia sedang bertanding football. Setelah dibawa dan diperiksa ke rumah sakit, diketahui ternyata bahwa Bar mengalami patah tulang, dan hal itu membuat Bar tidak bisa lagi bermain football untuk selamanya. Mendengar hal tersebut, tampak membuat ayahnya sangat kecewa, karena sepertinya hanya Bar satu-satunya harapan untuk melanjutkan hobinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Bar pun kembali ke sekolah, dan saat itu Shannon bersama satu sahabatnya bernama Ken, meminta Bar untuk ikut ekstrakurikuler lain, setelah melihat kondisinya tidak mungkin kembali ke football. Shannon pun menyarankan agar Bar mengikuti ekstrakurikuler paduan suara, setidaknya untuk mendapatkan nilai demi kelulusan SMA. Bar pun akhirnya menuruti saran Shannon, dan dia mendatangi kelompok paduan suara sekolah, meskipun dia merasa tidak bisa bernyanyi. Setelah berbicara dengan pembina kelompok paduan suara bernama Ibu Finzer, Bar akhirnya diterima menjadi asisten musik direktor. Kemudian pada suatu hari, ketika Bar sedang mengulik sebuah mesin audio sambil bernyanyi, Ibu Finzer tak sengaja mendengar Bar bernyanyi dengan suara merdu, sehingga dari situ Ibu Finzer tampak seperti menemukan potensi luar biasa dalam diri Bar. Lalu keesokannya, semua teman-teman Bar tiba-tiba memberi ucapan selamat untuk Bar. Bar pun keheranan akan hal itu, akan tetapi akhirnya dia diberitahu oleh Shannon bahwa ternyata Bar terpilih sebagai pemeran utama dalam drama musikal Musim Panas. Hal tersebut membuat Bar sangat terkejut, dan bukannya senang karena terpilih. Bar justru mengajukan protes kepada Ibu Finzer karena dia merasa tidak mengikuti audisi, sehingga dia meragukan keputusan Ibu Finzer. Namun, Ibu Finzer tetap teguh pada pendiriannya, dan jika Bar masih saja menolak, maka Ibu Finzer mengancam tidak akan memberinya nilai ekstrakurikuler kepada Bar, dan hal itu bisa membuatnya tidak bisa lulus SMA. Terlebih pertunjukan drama itu masih 2 bulan lagi, sehingga bisa sambil menunggu kesembuhan kaki Bar. 2 bulan kemudian Bar yang sudah bisa berjalan, akhirnya tampil dalam drama musikal tersebut. Tak disangka-sangka ternyata Bar mendapatkan sambutan yang sangat meriah dan luar biasa. Sementara di tempat lain, ayah Bar menemukan brosur yang memuat nama anaknya sebagai pemeran utama dalam sebuah pentas musikal tersebut. Ayah Bar pun menyimpan brosur itu di sakunya, akan tetapi tak disangka dia malah tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter lalu mendiagnosa ayah Bar ternyata terkena kanker. Untuk itu, ayah Bar pun harus dirawat di rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes, guna menemukan metode pengobatan yang tepat untuknya. Namun, ayah Bar yang keras kepala menolak saran dokter, dia justru tidak mau berobat dan ingin segera pulang. Ketika telah keluar ruangan, sang ayah lalu bertemu dengan anaknya, dan Bar pun langsung bertanya tentang kondisi ayahnya saat itu. Namun, sang ayah berbohong jika dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Di situ sang ayah justru memperhatikan Shannon yang datang bersama anaknya, menyadari hal itu Shannon pun mengenalkan dirinya sebagai kekasih Bar. Bar pun lalu berinisiatif ingin mengantarkan ayahnya pulang, tapi sang ayah lagi-lagi menolak sehingga Bar pun tidak bisa memaksanya. Keesokan paginya, ketika Bar sudah siap untuk berangkat ke gereja, dia melihat ayahnya ternyata sudah berada di dapur untuk membuat sarapan. Hal itu pun tampak membuat Bar bingung, namun dia akhirnya duduk di kursi makan lalu makan bersama ayahnya. Sang ayah lalu menanyakan apa rencana Bar pagi itu, dan Bar pun menjelaskan jika dia akan bernyanyi di gereja. Namun, Bar tidak pernah percaya jika ayahnya dapat berubah menjadi baik, di mana dia selalu curiga terus-menerus, dan hal itu pun kemudian menyulut emosi sang ayah hingga melempar piring ke kepala Bar. Tindakan kasar sang ayah lagi-lagi membuat Bar menjadi marah, dan langsung bergegas pergi dari rumah. Kemudian ketika sampai di gereja, Bar bertemu dengan Shannon, dan di sana Shannon melihat kepala Bar yang berdarah. Hal tersebut membuat Shannon pun menyimpulkan jika hubungan Bar dengan ayahnya memang sedang tidak baik. Setelah kejadian itu, Shannon pun menceritakan kisah pilu Bar dalam komunitas gereja. Akan tetapi, tak lama kemudian Bar pun mengetahui jika Shannon telah menceritakan cerita kehidupannya yang pilu itu dengan ayahnya. Tindakan Shannon itu tampaknya membuat Bar menjadi sangat marah, hingga akhirnya mereka pun putus. Setelah lulus SMA, Bar pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya, karena dia merasa sudah tidak tahan lagi dengan tinggal di kota itu.
Singkat cerita, 6 bulan kemudian Bar tanpa sengaja bertemu dengan anak-anak band yang sedang bertengkar, karena mereka tidak mempunyai seorang vokalis. Bar yang saat itu bekerja sebagai soundman dan tukang kabel, lalu mencoba menengahi perdebatan anak band itu, dengan menawarkan dirinya sebagai vokalis mereka. Tak hanya itu, Bar juga mempromosikan dirinya jika dia bisa mengarang lagu, bahkan juga bisa menjadi teknisi audio. Akhirnya Bar pun diterima dan bergabung dalam grup band yang diberi nama Mercy Me tersebut. Berawal dari itulah, Bar bersama grup bandnya mulai pergi ke banyak tempat untuk tampil, dari panggung ke panggung sesuai dengan permintaan orang-orang. Kemudian pada suatu hari, Bar dan bandnya tampil di sebuah panggung. Dia menceritakan jika mereka akan membawakan lagu rohani, yang membuatnya terus mengingat Tuhan di tengah kehidupan yang sangat keras. Penampilan Bar itu ternyata membuat seorang manajer musik yang bernama Scott Brickell tertarik melihat pertunjukan mereka. Setelah turun dari panggung, Bar bergegas langsung berlari menemui Scott. Bar lalu menceritakan tentang grup bandnya, dan sekaligus mempromosikannya kepada Scott. Scott yang melihat ada kegigihan dalam diri Bar, dia pun bersedia mengikuti kegiatan Mercy Me Band yang tampil dari panggung satu ke panggung lainnya. Seiring berjalannya waktu, Bar mengisi hari-harinya bersama Mercy Me Band. Selain tampil di panggung, sesekali waktu Bar juga meluangkan waktunya untuk mengarang lagu. Sehingga semakin terlihat mereka adalah kelompok band yang hangat, dan juga akrab seperti layaknya saudara. Tak hanya itu, bahkan semakin lama penggemar mereka juga ternyata semakin bertambah banyak. Hingga akhirnya Scott pun mulai terkesan dan memberikan kesempatan kepada Mercy Me Band untuk tampil di hadapan para produser musik dari beberapa label rekaman. Mendengar kabar baik dari Scott tersebut, Bar dan teman-temannya pun menyambut dengan semangat, sebab itu adalah kesempatan emas untuk karir musik mereka. Singkat cerita, hari-hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Bar bersama teman-teman bandnya berpikir meskipun panggung itu bukanlah panggung utama, namun kesempatan untuk dilirik oleh label rekaman masih sangat besar. Terlebih berkat adanya koneksi dari Scott, Bar pun merasa sangat percaya diri sekaligus gugup dalam kesempatan ini. Kemudian saat sedang mempersiapkan penampilannya, Scott tiba-tiba memanggil Bar. Bar yang awalnya mengira jika ada masalah dengan persiapannya, tiba-tiba tampak terkejut karena ternyata dia dipertemukan dengan Smith, salah satu orang berpengaruh dalam industri musik. Tak hanya Smith, di situ juga ternyata ada Amy Grant, seorang penyanyi idola baru. Bar pun seketika itu terkejut dan hampir tidak bisa berkata apa-apa, karena baginya hal itu adalah mimpi yang jadi kenyataan. Tak lama kemudian, waktu untuk menunjukkan kualitas band mereka pun tiba. Bar bersama bandnya pun tampil di hadapan penggemar dan para produser. Tampak antusias penggemar Mercy Me Band pun menonton penampilan Bar dan kawan-kawan. Akan tetapi, tampak berbeda dengan para produser, mereka terlihat tidak terkesan dengan aksi panggung Bar dan kawan-kawan bandnya. Lalu setelah Mercy Me Band selesai tampil, para produser pun melakukan diskusi dengan Scott. Sedangkan para personel Mercy Me Band berada di belakang panggung untuk menunggu keputusan diskusi tersebut. Di situ Bar terlihat adalah orang paling resah dibanding semua temannya di band tersebut, dia tampak gugup sekaligus takut akan keputusan produser-produser itu. Sampai akhirnya, Bar yang sudah tidak sabaran menunggu hasilnya, lalu mendatangi produser bermaksud menyela dan ingin segera mengetahui keputusan mereka. Ternyata diskusi produser itu telah selesai, dan mereka sudah menyimpulkan bahwa mereka menolak Bar dan bandnya. Mereka menilai jika Mercy Me belum matang dan belum layak untuk terjun dalam industri musik profesional. Keputusan produser itu lalu membuat Bar teringat masa kecilnya yang buruk dengan ayahnya. Dia merasa takut kecewa, marah dan tidak pernah cukup berhasil padahal sudah berusaha dengan maksimal. Bar pun merasa persiapan mereka selama ini ternyata sia-sia, dan dia berpikir bahwa produser itu tidak mau melihat usaha dan prosesnya. Bahkan hal yang paling buruknya lagi, sang produser justru menyuruh Bar untuk pulang. Hal itu pun membuat Bar tampak sangat kesal karena dia tidak ingin kembali pulang. Lalu di belakang panggung Bar marah kepada Scott, dia pun menuntut Scott untuk memikirkan kelanjutan karir band mereka, namun, Scott sendiri pun meminta Bar juga untuk berhenti. Keputusan Scott seperti itu pun membuat Bar menjadi putus asa dan memutuskan ingin keluar dari band Mercy Me. Scott yang merasa bersalah kepada Bar, akhirnya menemuinya dan mengatakan jika penilaiannya terhadap Bar dengan jujur. Menurutnya Bar memang memiliki talenta musik yang bagus, namun sayangnya bakat tersebut belum terasah dengan matang oleh Bar.
Scott mengamati jika Bar terkadang tampil dengan bagus, tapi di bagian yang lain dia malah terlihat kurang. Hal tersebutlah yang membuat Scott menyimpulkan bahwa sepertinya Bar seolah takut dan berlari dari sesuatu. Mendengar penilaian Scott seperti itu, Bar akhirnya menceritakan tentang dirinya, yang mana dia memang selama ini selalu dihantui rasa takut dan ingin menghindar dari ayahnya. Setelah selesai bercerita, Scott lalu memberikan nasihat kepadanya agar Bar menghadapi rasa takut itu, bukan malah dibiarkan menghantuinya. Sebab bagaimanapun juga, setiap permasalahan tidak akan selesai jika dia terus menghindarinya. Scott lalu memberi saran agar Bar menjadikan rasa sakit dalam hatinya sebagai sumber inspirasi karena dengan begitu dia akan menghasilkan karya yang lebih otentik dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Setelah mendengar nasihat dari Scott, Bar pun memutuskan tidak akan keluar dari band, namun untuk saat ini Bar ingin pulang lebih dulu ke kampung halamannya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan sang ayah. Lalu keesokan harinya, Bar pun berpisah dengan bandnya dan pulang ke rumahnya, yang mana seperti biasa, Bar menemukan rumahnya dalam kondisi berantakan. Akan tetapi, pada hari berikutnya, Bar malah melihat meja makannya sudah dipenuhi banyak makanan. Sang ayah ternyata telah masak untuk sarapan mereka berdua. Melihat hal tersebut, Bar pun kembali kebingungan sebab ayahnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu sebelumnya. Namun, karena niat awal Bar pulang adalah untuk menyelesaikan masalah dengan sang ayah, akhirnya dia pun duduk dan ikut makan bersama ayahnya. Setelah itu ayah Bar pun meminta anaknya untuk berdoa sebelum makan. Hal tersebut sontak membuat Bar seketika itu kaget, sehingga ayahnya pun yang berinisiatif untuk memimpin doa mereka. Melihat sikap ayahnya berbeda seperti itu, Bar pun mulai curiga dengan tindakan ayahnya, terlebih dia telah menunjukkan kepercayaan terhadap Tuhan. Ayahnya lalu bercerita jika sejak Bar mengatakan dia bernyanyi di gereja dan disiarkan oleh radio, ayahnya ternyata selalu mendengarkan khutbah pagi di radio. Oleh sebab itulah kini ayahnya pelan-pelan mulai berubah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah mendengar cerita ayahnya seperti itu, Bar malah semakin marah karena dia terlalu lama menyimpan rasa sakit yang diakibatkan oleh ayahnya. Bar selama ini selalu dibayang-bayangi oleh trauma masa kecilnya, sehingga dia belum bisa melupakan hal tersebut, meskipun ayahnya telah berusaha minta maaf. Bar selanjutnya memutuskan untuk pergi lagi dari rumahnya, namun di saat dia hendak pergi menggunakan mobil ayahnya, Bar justru menemukan sesuatu yang ternyata adalah sebuah surat hasil tes laboratorium ayahnya. Surat tersebut ternyata menunjukkan bahwa ayah Bar sedang terkena kanker pankreas stadium lanjut. Setelah melihat hal tersebut, kemarahan Bar pun seketika itu langsung padam, dan dia pun membatalkan niatnya untuk pergi. Bar kemudian akhirnya kembali untuk melihat ayahnya yang sedang merusak mobil lama mereka, sebagai pelampiasan emosi hingga dia justru kesakitan sendiri. Bar yang melihat ayahnya tergeletak di garasi, lalu menghampiri kemudian menolongnya berdiri dan membawanya ke tempat tidur. Sejak saat itu, Bar pun memutuskan untuk merawat ayahnya di rumah sendirian. Pada suatu hari selama merawat ayahnya, Bar kemudian membuka kardus-kardus di kamarnya dan mengambil buku lamanya. Seketika itu dia lalu ingat bahwa buku itu adalah buku tulis kosong, yang dulu pernah diberikan saat mengikuti perkemahan waktu itu. Dari buku itu Bar pun mengingat saat itu para peserta perkemahan diminta untuk menulis tentang bagaimana memberi maaf kepada seseorang. Sehingga pada hari itu juga, Bar pun akhirnya mulai belajar untuk memaafkan ayahnya. Dan sejak hari itu juga Bar pun sering menghabiskan waktu bersama sang ayah. Dia selalu mengajak ayahnya pergi ke gereja, bahkan ayahnya juga mulai belajar memainkan gitar untuk Bar. Hingga akhirnya lama-kelamaan Bar pun menyadari bahwa ayahnya juga mencoba memperbaiki hubungan mereka, dengan menjadi teman yang baik untuk Bar. Malam demi malam Bar isi buat ngobrol bersama ayahnya, tampak mereka seolah sedang mengisi ulang memori kenangan yang telah hilang dengan hal yang baik. Sampai akhirnya kondisi sang ayah tampak mulai semakin lama semakin melemah. Sisa-sisa akhir hidup sang ayah lalu diisi dengan bercerita kepada anaknya, bahwa Bar telah membuatnya kembali bisa mengajak ayahnya mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga hal itu membuat jiwanya berubah menjadi lebih baik. Tak lama kemudian akhirnya sang ayah pun meninggal dalam kedamaian, setelah sebelumnya meninggalkan kenangan yang indah bersama anaknya, dan menyiapkan asuransi hidup untuk masa depan Bar dan karirnya. Sepeninggal ayahnya, Bar pun kembali bergabung lagi bersama bandnya. Seperti kebiasaan yang dia lakukan sebelumnya, Bar pun selalu menulis lagu saat mereka sedang dalam perjalanan.
Kemudian pada malam itu, ketika Bart membuka sebuah jurnal lamanya, dia pun menemukan sebuah kalimat bertulis I can only imagine, yang ternyata ditulis berulang kali dalam buku itu, sembari dia pun juga mengingat sosok mendiang ayahnya. Akhirnya setelah itu, Bart pun menyadari bahwa selama ini dia ternyata sangat menyayangi ayahnya, sehingga dengan kalimat itu, Bart akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah lagu yang ia beri judul I Can Only Imagine. Kemudian pada jadwal manggung berikutnya, Bart bersama bandnya pun membawakan lagu ciptaannya itu, dan saat itu mereka juga merekamnya, dan memberikan hasil rekamannya kepada Scott. Setelah mendengar lagu tersebut, Scott pun merasa sangat terkesan, sehingga dia kemudian mengajak Smith untuk mendengarnya bersama-sama. Ternyata tanpa diduga, Smith juga menyukai lagu itu, lalu mengirimkan rekaman lagu itu kepada Amy Grant. Hal tersebut membuat Bart sangat terkejut, bahkan tak percaya karena dia dihubungi langsung oleh Amy Grant. Kemudian keesokan harinya Mercy Me Band pun diundang ke studio Amy Grant. Di situ Bart lalu bercerita jika selama ini dia hanya mengenal ayahnya sebagai monster, namun lambat laun Bart melihat perubahan ayahnya, dan dia sangat percaya jika Tuhan dapat mengubah siapapun. Bart menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya bisa berubah menjadi seorang teman bagi dirinya. Oleh sebab itu, dia ingin semua orang mendengarkan kisah itu melalui lagu ciptaannya itu. Setelah itu, Bart kemudian mencoba memberikan kabar kepada Shannon berulang kali, namun Shannon tidak pernah mau mengangkat telepon dari Bart. Hingga pada suatu hari Bart kembali menelpon Shannon, namun ketika Shannon hendak mengangkat telepon, Bart justru telah menutupnya. Setelah sekian lama waktu berlalu, Amy Grant akhirnya menggelar konser dan disaksikan oleh banyak penggemarnya. Pada saat itu, dia berencana akan menyanyikan sekaligus melaunching lagu terbarunya yang ditulis oleh Bart. Namun, tampaknya Amy Grant menyadari jika lagu itu ditulis dan dikhususkan secara pribadi, sehingga dia pun memberi kesempatan bagi Bart untuk menyanyikan lagunya sendiri secara langsung di panggung tersebut. Setelah diundang berada di atas panggung, akhirnya Bart pun menyanyikan lagu ciptaannya Setulus Hati, yang membuatnya teringat akan sosok sang ayah. Ternyata tanpa disadari, lagu tersebut berhasil menyentuh hati seluruh penonton, dan setelah itu Bart pun mendapat sambutan yang luar biasa dari penontonnya. Sejak saat itu, Bart Miller pun menjadi seorang artis penyanyi yang terkenal di Amerika, dengan lagu ciptaannya yang populer berjudul I Can Only Imagine tersebut. Tak hanya itu, grup bandnya Mercy Me juga semakin terkenal dan memperoleh berbagai penghargaan kategori single terpopuler. Hingga akhirnya, pada tahun 1997, Bart kemudian menikah dengan Shannon dan menjalani rumah tangga mereka hingga tua. Seperti itulah alur cerita film I Can Only Imagine. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi dari kisahnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian selalu mendapat update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.